Kembali lagi di channel Catatan Cecetan. Dan selamat datang di video edisi JFK part kedua. Di part pertama, kita telah mengikuti perjalanan JFK dari kecil hingga menjadi Presiden Amerika ke-35. Kesuksesan karir politiknya memang tidak lepas dari peranan sang ayah, Joseph Kennedy Senior. JFK menjadi simbol semangat pemuda, karena namanya tidak lepas dari kata muda. Menjadi anggota DPR termuda, senator termuda, presiden termuda, hingga Presiden Amerika Serikat yang meninggal termuda. Dalam video ini kita akan mengikuti sisa hidup JFK yang berakhir dengan tragis. So, simak sampai habis ya! Upaya mencegah perkembangan komunis dengan segala cara dan diplomasi perang dingin bukanlah satu-satunya kebijakan luar negeri JFK. Pada 1 Maret 1961, JFK menandatangani Executive Order 10924 yang meresmikan pendirian The Peace Corps, sebuah organisasi yang mengirim para pemuda Amerika keluar untuk melakukan pelayanan di negara-negara yang tertinggal. Organisasi ini masih berdiri sampai sekarang. Ini adalah salah satu warisan JFK yang paling berharga. 24 April 1961, Presiden Soekarno diundang oleh JFK ke Gedung Putih. Kedua pemimpin ini sudah menjalin persahabatan sejak tahun 1957 saat JFK berkunjung ke Indonesia sebagai anggota Kongres Amerika Serikat. Soekarno mendarat di Pangkalan Udara Andrew pada pukul 10 pagi waktu setempat. JFK menyambut kedatangan Soekarno layaknya tamu penting negara. Kemudian mereka segera bertolak ke Washington. Kedua pemimpin ini membahas mengenai isu Irian Barat yang menjadi konflik Indonesia dengan Belanda di kancah internasional. Seperti yang diketahui, setelah Jepang mundur dari Indonesia, Belanda kembali ke tanah air, mencoba untuk menguasai Indonesia lagi. Dalam perjanjian Linggarjati, wilayah Irian Barat masih menjadi wilayah abu-abu. Belanda enggan melepas Irian Barat karena telah mengetahui Gunung Emas yang berdiri kokoh di sana. "Mengapa Anda menginginkan Irian Barat?" tanya JFK kepada Soekarno. Dengan tegas Soekarno menjawab, "Wilayah itu bagian dari negara kami, dan Irian Barat harus segera dilepaskan." Soekarno menjelaskan makna Irian Barat bagi Indonesia. Keberagaman ras menjadi jati diri Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai warna-warna indah membentuk Indonesia. Beliau juga menggambarkan bahwa Amerika juga tidak semuanya kulit putih. Hawaii adalah bagian Amerika, namun mereka juga ras yang berbeda. Orang kulit hitam juga ras yang berbeda, namun mereka adalah Amerika. JFK juga menanyakan posisi Indonesia dan pandangan politik yang condong ke arah komunis. Bisa dimaklumi karena Partai Komunis Indonesia memiliki peran besar dalam merebut kemerdekaan dan juga merupakan partai politik terbesar keempat di Indonesia. Bagi Soekarno, para PKI merupakan para nasionalis revolusioner. JFK tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Ia juga tidak bisa membantu banyak mengenai Irian Barat karena Belanda merupakan sekutu penting Amerika dalam NATO. Menteri Luar Negeri menyarankan agar JFK menyerahkan masalah ini kepada PBB. Dan pada pertengahan tahun 1961, masalah Irian Barat pun ditangani oleh PBB. Indonesia menanggapi rencana ini dengan meluncurkan Trikora atau Tri Komandan Rakyat. Konflik bersenjata yang berlangsung selama 2 tahun untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Khawatir bahwa komunis atau Soviet akan mengambil keuntungan dari konflik ini, akhirnya Amerika membujuk Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Maka terjadilah perundingan New York pada 15 Agustus 1962 antara Indonesia dan Belanda di markas besar PBB di New York.
Dan pada 1 Mei 1963, Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Oke, kita flashback sejenak. Pada tahun 1936 yang lalu, ada 3 geolog Belanda menemukan gunung emas di Ertsberg saat melakukan ekspedisi ke puncak Kartens di Papua, deposit emas terbesar di dunia. Penemuannya ini dilaporkan dan didokumentasi di perpustakaan Belanda. Tapi entah bagaimana caranya, Direktur CIA Allen Dulles bisa mengetahui penemuan tersebut. Keluarga Dulles memiliki hubungan yang erat dengan Raja Minyak Amerika, yakni Rockefeller. Dulles sering membantu Rockefeller dalam mengembangkan bisnis di luar Amerika. Keserakahan membawa Dulles untuk melakukan sejumlah konspirasi. Saat JFK dilantik menjadi Presiden Amerika, ia mempertahankan Dulles sebagai Direktur CIA. Namun Dulles tidak pernah memberikan informasi apapun mengenai gunung emas kepada JFK. Dulles sangat ingin menguasai emas di Papua. Namun tujuannya akan sulit dicapai jika Irian Barat masih dalam kekuasaan Belanda. Oleh sebab itu, mengembalikan Papua ke Indonesia nampaknya merupakan kesempatan yang terbaik. Soekarno, JFK, dan Dulles sama-sama ingin Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Namun, tujuan ketiga orang ini berbeda-beda. Untuk JFK, ia ingin bersama Soekarno menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setelah Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Sedangkan tujuan Dulles sudah jelas, yaitu emas. Baik Soekarno maupun JFK sama-sama tidak mengetahui keberadaan emas di Papua. Maka Dulles ingin menghentikan rencana JFK untuk memberi bantuan kepada Indonesia, khususnya Papua. Karena khawatir cepat atau lambat JFK akan mengetahui hal tersebut. Terlebih lagi JFK dan Soekarno memiliki hubungan yang sangat akrab. Soekarno mengundang JFK ke Indonesia pada awal tahun 1964 nanti. Bahkan Soekarno sudah menyiapkan sebuah guest house nyaman untuk JFK. Namun JFK tidak pernah bisa memenuhi kunjungannya tersebut. Untuk Soekarno, Dulles mempunyai rencana tersendiri. Ia tahu bahwa Soekarno adalah seorang nasionalis yang tidak akan pernah tunduk kepada Amerika. Akan sangat sulit bagi Dulles untuk menguasai gunung emas di Papua. Makanya, Soekarno harus digulingkan. CIA di bawah kendali Dulles tak henti-hentinya membuat konspirasi untuk menjatuhkan Soekarno. Hingga akhirnya G30S menjadi titik awal kejatuhan Soekarno. Dengan tersingkirnya JFK dan Soekarno, kini jalan Dulles untuk menguasai emas di Papua pun menjadi lancar. JFK membuat rencana 10 tahun untuk pembangunan perekonomian di Amerika dengan menggabungkan negara-negara bagian selatan. Rencana ini dinamai Alliance for Progress. Aliansi ini melakukan banyak hal untuk meningkatkan citra Amerika di Amerika Latin dan merupakan support yang efektif untuk melawan terobosan Soviet di bagian barat. Ia juga mencairkan hubungan antara Amerika dan Soviet pasca krisis rudal Kuba. Amerika Serikat, Inggris, dan Soviet sepakat menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir. Untuk kebijakan dalam negeri, JFK kurang berhasil. Kebijakan-kebijakannya seringkali ditolak oleh Kongres. Salah satu contohnya adalah keringanan pajak penghasilan yang ditolak mentah-mentah. Tetapi kebijakan tersebut akhirnya disahkan setelah kematiannya. Pada Maret 1962, US Steel Company berupaya untuk menaikkan harga produknya sebesar 3,5%. Namun JFK melakukan intervensi dan menekan industri tersebut untuk membatalkan rencana kenaikan harga. Langkah ini membuat banyak pengusaha memandang presiden sebagai musuh.
Adik JFK, Robert Kennedy, yang saat ini menjadi jaksa agung, tidak segan-segan menggunakan kekuasaannya untuk melawan para mafia dan juga lawan politik. Dibantu oleh Direktur FBI, J. Edgar Hoover, mereka melakukan penyadapan ilegal kepada sejumlah tokoh. Salah satu yang disadap oleh FBI adalah Martin Luther King Jr. Fakta ini cukup menjelaskan pendekatan yang sangat hati-hati JFK terhadap gerakan hak sipil yang memanas selama awal tahun 1960-an. Seorang mahasiswa kulit hitam berusaha untuk mendaftar di Universitas Mississippi. Hal ini memicu protes dan kekerasan. JFK mengirim 23.000 personel pasukan federal untuk memulihkan ketertiban. Dan setahun kemudian, 2 orang mahasiswa kulit hitam mendaftar di Universitas Alabama. Dan lagi-lagi, JFK menggunakan garda nasional untuk memastikan keselamatan mereka. Sekarang mungkin tindakan JFK ini terdengar mulia, namun tidak pada masa itu, di mana paham rasisme masih berjaya. Terlebih lagi bagi Ku Klux Klan. Perang melawan komunisme di Vietnam yang sudah berlangsung sejak tahun 1955 pun tidak berlangsung baik. Perang itu begitu alot dan berlangsung selama 20 tahun. Pada musim gugur 1963, para penasehat JFK terpecah belah tentang apakah perjuangan melawan pemberontakan komunis di Vietnam masih bisa dimenangkan. Keyakinan JFK sendiri atas hal ini tampaknya pun telah tumbang. Apa yang saya jelaskan di atas menunjukkan bahwa JFK memiliki banyak sekali musuh, baik di dalam maupun di luar Amerika. Tidak heran jika banyak pihak yang ingin menyingkirkannya. Namun orang yang mencintainya lebih banyak lagi. Ini hal yang bagus untuk pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 1964 mendatang. JFK sudah menyiapkan program anti kemiskinan skala besar untuk kampanyenya. Pada 22 November 1963, JFK dan istrinya terbang ke Dallas, Texas sebagai bagian dari tur pidatonya. Saat rombongan kendaraan melintasi kota dengan mobil terbuka, JFK ditembak 3 kali mengenai leher, bahu, dan kepalanya. Peluru ditembakkan dari lantai 6 gedung Texas School Book Depository. Jackie yang duduk di sampingnya ketakutan dan berusaha lompat dari mobil. JFK sempat dilarikan ke rumah sakit Parkland. 30 menit kemudian, kematiannya diumumkan. JFK meninggal pada usia 46 tahun. Seluruh dunia syok mendengar berita ini. Kios koran diserbu oleh pembeli. Semua penumpang kereta api tak bersuara membaca berita ini. Radio di mobil dinyalakan, sejumlah warga berkumpul di sana, mendengarkan suara radio dari luar jendela mobil. Banyak yang tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Begitupun dengan Bung Karno. Beliau sangat berduka dan tak percaya bahwa sahabat dan sekutu terdekatnya baru saja berpulang. Guest house yang sengaja ia bangun untuk menjamu JFK selama di Jakarta sudah hampir rampung. Namun kini telah kehilangan fungsi utamanya. Ia memahami saya merancang dan membangun pavilion khusus di istana untuk John F. Kennedy. Sekarang ia tidak akan pernah datang. Katakan kepada saya, kenapa mereka membunuh Kennedy? Kata Soekarno dikutip dari buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams. Guest house itu sekarang menjadi Wisma Negara. Lyndon Johnson mengambil alih fungsi presiden. Segera ia mengeluarkan perintah untuk mendirikan badan investigasi yang dinamai Warren Commission, diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Earl Warren. Hasil dari investigasi ini tidak pernah memuaskan bagi separuh warga Amerika. John F. Kennedy dimakamkan di Arlington National Cemetery. Beberapa
hari sebelum JFK tiba di Dallas, koran harian setempat memberitakan agenda tersebut serta mencantumkan rute pawai rombongan presiden. Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir yang pernah mencari kewarganegaraan di Uni Soviet, bekerja di gedung Texas School Book Depository. Ia meminta cuti kepada atasannya pada tanggal 21 November 1963. Keesokan paginya, ia muncul lagi dengan sebuah paperback besar. Ia mengatakan kepada atasannya bahwa paperback itu berisi batang tirai. Salah satu teman kerja Oswald yang bernama Charles Givens bersaksi kepada Warren Commission bahwa ia terakhir kali melihat Oswald di lantai 6 gedung Texas School Book Depository sekitar pukul 11:55 di siang hari. Sekitar 35 menit sebelum rombongan presiden melewati Dealey Plaza. Namun kesaksian Givens kepada FBI berbeda. Ia mengatakan bahwa pertemuan terakhirnya dengan Oswald terjadi pada pukul 11:30 siang. Dan ia melihat Oswald sedang baca koran di lantai 1. Teman kerja Oswald yang lain, Bonnie Ray Williams, mengatakan bahwa ia sedang makan siang di lantai 6 gedung depository sampai pukul 12:10 siang. Ia tidak melihat Oswald atau siapapun di sana karena ia sendirian di lantai tersebut. Namun ia mengaku ada beberapa kardus yang mungkin menghalangi pandangannya. Ketika mobil yang ditumpangi oleh JFK dan Jackie melewati Dealey Plaza sekitar pukul 12:30, Oswald menembakkan 3 butir peluru yang menewaskan JFK. Seorang saksi mata yang bernama Howard Brennan sedang duduk di seberang jalan gedung depository. Ia mengaku mendengar suara tembakan dari atas gedung tersebut dan segera menghubungi polisi. Ia juga mengatakan beberapa menit sebelumnya, ia melihat seorang pria melihat melalui jendela gedung tersebut. Tidak lama kemudian, pria yang sama mengarahkan snipernya. Setelah dikasih deskripsi ciri-ciri tersangka, Howard mengatakan, "Orang ini yang saya lihat." Polisi menemukan paperback besar di dekat jendela lantai 6. Mrs. Robert Reid, supervisor perpustakaan, mengatakan ia berjumpa dengan Oswald 2 menit setelah penembakan. Ia mengatakan bahwa Oswald sangat tenang di lantai 2. Reid mengabarkan kepada Oswald, presiden telah tertembak. Oswald membalas, namun Reid tidak bisa mendengar dengan jelas perkataan Oswald. Pada pukul 12:40, Oswald menaiki bus, lalu berhenti 2 blok di depan karena kondisi jalanan yang macet. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi menuju tempat tinggalnya di 1026 North Beckley Avenue. Pukul 1:15, seorang polisi menyergap Oswald. Oswald menembakkan revolvernya. 4 tembakan mengenai dan menewaskan seorang polisi yang bernama Tippit. Lalu Oswald kabur dengan membawa revolver di tangan. 4 selongsong peluru ditemukan di TKP. Para ahli mengidentifikasi bahwa selongsong tersebut berasal dari revolver milik Oswald. Namun dalam otopsi, peluru yang diambil dari jenazah Tippit tidak dapat diidentifikasi secara positif sebagai peluru yang ditembakkan dari revolver Oswald. Oswald kabur ke Texas Theater dan bersembunyi di sana. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menangkap Oswald. Dalam interogasi, Oswald menyangkal semua tuduhan dan mengatakan bahwa ia adalah kambing hitam. Hari Minggu tanggal 24 November 1963, polisi hendak membawa Oswald menuju ke penjara. Pada pukul 11:21 di siang hari, seorang operator klub malam yang bernama Jack Ruby mendekati dari samping kerumunan dan menembak perut Oswald. Seorang polisi detektif mengenali Ruby. "Jack, you son of a b***," teriaknya. Para kerumunan bersorak dan bertepuk tangan meriah melihat Oswald yang tertembak. Oswald dilarikan ke rumah sakit Parkland, rumah sakit yang sama di mana JFK dibawa 2 hari yang lalu. Oswald meninggal pada pukul 1:07 waktu setempat. Jack Ruby ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Oswald. Namun Ruby berhasil memenangkan kembali nyawanya dalam sidang banding. Saat di penjara, Ruby sering meminta kesempatan untuk berbicara dengan Warren Commission. Permintaannya ini akhirnya dikabulkan pada bulan Juni 1964. Beberapa representatif dari Warren Commission menjumpai Ruby.
Kepada mereka, Ruby beberapa kali meminta agar dibawa ke Washington. "Nyawa saya terancam di sini," kata Ruby. Kemudian ia menambahkan, "Saya ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak bisa saya katakan di sini." Warren mengatakan hal ini tidak akan mudah dilakukan karena ada halangan hukum. Mereka juga menambahkan bahwa komisi ini tidak bisa melindungi Ruby karena tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ruby mengatakan bahwa ia ingin meyakinkan Presiden Lyndon Johnson bahwa dirinya bukan bagian dari konspirasi manapun untuk membunuh JFK. 2 tahun di penjara, kesehatan Ruby terus memburuk. Pada 9 Desember 1966, Ruby dilarikan ke rumah sakit Parkland. Dari hasil diagnosa dokter, Ruby memiliki kanker pada liver, paru-paru, dan juga otaknya. 3 minggu kemudian, ia meninggal dunia. Warren Commission kemudian menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald adalah pelaku tunggal atas pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Dan Oswald bukan bagian dari konspirasi manapun, baik domestik maupun asing. Namun laporan ini tidak memuaskan bagi sebagian orang. Teori demi teori terus berkembang biak dari satu insiden ini. Banyak pihak yang disebut dari teori konspirasi, mulai dari Uni Soviet, Fidel Castro, para mafia, para kapitalis, CIA, hingga Lyndon Johnson. Apakah benar Oswald adalah pelaku tunggal pembunuhan tersebut? Apakah benar ada komplotan rahasia di balik semua ini? Nampaknya kebenaran tidak akan pernah terpampang jelas. John F. Kennedy merupakan salah satu presiden Amerika yang paling disukai oleh banyak kalangan, baik bagi rakyat Amerika maupun di mata internasional. Dalam sebuah polling yang diadakan oleh Gallup Research menunjukkan bahwa JFK merupakan presiden terbaik Amerika sepanjang masa. Survei ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010, 85% penduduk dewasa Amerika puas dengan kinerja JFK selama menjabat sebagai presiden. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis ya. Let's meet again on next video. See ya!